sampai dorul jari ya, sampai aksamul itu. Ada tasawur doruri, ada tasawur nadori, ada tasdik doruri, ada tasdik nadori. Sampai situ kan? Wama dan apa-apa bihi dengannya, dengan ma. Ila tasawurin, terhadap tasawur, wusila disampaikan. Yud'a disebut biqauli syarihin, dengan qaul syarih. Fal tabtahil, maka hendaklah dia khusyuk lah. Ibtihal di sini maksudnya. Ibtihalat itu biasanya raungan orang berdoa disebut ibtihalat. Sekedar penyempurna baik. Kemudian wama dan apa-apa litasdikin, terhadap tasdik, bihi dengannya tuwusila disampaikan, yu'rafu diketahui, ia ma bihujjatin, dengan hujjah, indal uqala'i, menurut para ahli mantik. Qauluhu wa ma bihi, tulis penjelasannya. Qauluhu wa ma bihi wal makna, anna ma yutawassalu bihi, anna ma yutawassalu bihi ila tasawwuri yusamma ta'rifan au qawlan syarihan, au qawlan syarihan. Kaqaulina fi ta'rifis sholati, kaqaulina fi ta'rifis sholati, atau yang sholat fi ta'rifil insan, yang mudah sholat panjang. Kaqaulina fi ta'rifi al insani hayawanun, al hayawanun natiqu, al hayawanun natiqu. Al hayawanun natiq. Fa kalimat al hayawanun natiq huwa ta'rifun, huwa ta'rifun lil insan, huwa ta'rifun lil insan. Jadi maksudnya apa?
kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan orang bisa sampai pada tasawur, maka itu disebutnya ta'rif. Seperti misalnya sholat, tentu ya kalau yang panjang ya. Yang akan bisa mengantarkan kita terhadap pemahaman sholat itu disebutnya ta'rif. Kan kita mau sholat apa? Nggak tahu. Baru kita paham sholat kalau dia pakai. Ada kata-kata itu namanya ta'rif. Sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit tasbih. Jadi kalau dikatakan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kira-kira yang kebayang apa? Kira-kira yang kebayang apa? Sholat lah, ya kan? Maka perkataan mulai aqwalun sampai akhir itu namanya ta'rif, karena dia bisa mengantarkan kita memahami kalimat sholat. Nah, maka sering disebut ta'rif. Apa ta'rifnya zakat? Apa ta'rifnya fa'il? Dari ta'rif itu kita akan kebayang ke tasawur. Kebayang itu kan? Apa kebayang tasawur itu? Idraku makna mufrad. Dengan memikirkan ta'rif itu kita akan paham makna mufrad, makna yang sekedar idraku makna mufrad, tidak ada hubungan yang lain. Kita paham sholat itu diawali takbir, dari taslim, oh sholat, tidak ada hubungannya kita harus sholat, kita tidak boleh sholat, kita sunnah sholat, bukan. Baru makna mufrad aja, apa itu sholat. Yang mengantarkan kepada kita apa itu sholat dalam ilmu logika disebutnya apa? Ta'rif. Dan itu pakai atau qaul syar'i. Maka kalau ini definisikan apa itu zakat. Maksudnya apa? Susun kalimat-kalimat yang membuat orang kalau dengar kalimat itu terbayang apa itu zakat. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan makan, minum dan syahwat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oh ya kan? Kebayang. Tanpa melakukan, orang udah kebayang. Oh iya, berarti pas terbit fajar tahan makan, minum, syahwat, baru pas terbenam matahari. Itu namanya ta'rif. Definisinya sederhana. Wa ma bihi apa? Ila tasawwurin musil yud'a bi qauli syarihin fal tamtahi. Qaulu wa ma litasdikin. Atau tadi contoh yang saya tulis apa? Al hayawanun natik. Apa itu insan? Insan artinya apa? Binatang atau hewan atau makhluk hidup yang bisa berpikir. Kalau misalnya ke anak kecil aja, sebutkan makhluk yang bisa berpikir. Pasti apa? Manusia kan. Kucing itu nggak bisa berpikir. Makanya kan dikasih makan, buku mau ditangkap juga. Maka kalau manusia lemah jadi kayak binatang. Nah, hayawan natik itu disebutnya ta'rif atau disebut apa? Qaul syarih terhadap insan. Tadi yang mudah sholat, zakat, puasa itu. Sekarang qauluhu wa ma litasdikin. Wal makna annama yufidut tasdik, annama yufidut tasdik, annama yufidu at-tasdiq yusamma hujjatan, hujjatan au qiyasan au burhanan. Bahwa yang bisa mengantarkan seseorang menyimpulkan dalam arti tasdik, apa kemudian tasdik? Idrakun nisbah bainal mufradain. Kita paham sholat, paham wajib, digabungkan jadi sholat duha tidak wajib. Itu namanya apa? Tasdik itu namanya. Nah, yang mengantarkan kita sholat duha tidak wajib itu, yang membuat sampai kepada kesimpulan itu disebutnya apa? Hud atau qiyas atau burhan. Itu nanti akan dibahas bagaimana nyusun. Contoh, tulis di situ.
Al-alamu mutaghayyir. Contoh kias, contoh hujah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah. Kemarin hitam, sekarang putih. Kemarin kecil, sekarang besar. Kemarin hidup, sekarang mati. Alam semua yang ada yang tetap. Kullu man 'alaiha fan. Coba ada alam yang tetap nggak? Nggak. Tidak ada yang kekal. Pasti berubah. Yang baru jadi butut lama-lama. Disebutnya apa? Mutaghayyir. Yang tidak mutaghayyir siapa? Hanya Allah aja yang mutaghayyir. Para nabi, para wali semuanya mutaghayyir. Akan meninggal kan? Lanjutkan. Koma. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Wa kullu mutaghayyirin, apa artinya? Setiap yang berubah-ubah berarti kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulannya kira-kira apa? Alam berubah-ubah, setiap yang berubah baru. Jadi kesimpulannya apa? Bisa nyimpulin nggak? Saya orang Sukabumi, setiap orang Sukabumi orang Jawa Barat. Kesimpulannya apa? Saya orang Sukabumi, setiap orang Sukabumi adalah orang Jawa Barat. Kesimpulannya saya orang Jawa Barat. Kan itu kan? Saya orang Sukabumi, setiap orang Sukabumi orang Jawa. Jadi kesimpulannya saya orang Jawa Barat. Itu kesimpulannya kira-kira apa? Setiap alam berubah, setiap yang berubah baru. Maka kesimpulannya apa? Alam ini baru kan? Kesimpulannya, tasdiknya itu, kesimpulan itu diambil dari potongan. Disebutnya dalam bahasa Indonesia, ini pelajaran bahasa Indonesia ini, prase disebutnya. Pernah di bahasa Indonesia ada pelajaran silogisme, kan? Nah ini belajar kan silogisme di bahasa Indonesia, menyusun logika. Ada usah belajar itu belajar nanti. Coba gini aja. Handphone itu adalah misalnya handphone itu adalah alat komunikasi tanpa kabel, misalnya kan, misalnya itu ya, handphone itu, dan ini adalah handphone. Maka kesimpulannya apa? Ini alat komunikasi tanpa kabel, kan ini handphone kan? Itu kan kayak saya orang Sukabumi, setiap orang Sukabumi orang Indonesia, maka saya adalah orang Indonesia. Nah, gitu kan. Maka di sini kesimpulannya apa? Al-alamu hadits. Sama dengan logika gini. Setiap benda baru pasti ada yang mencipta. Setiap benda baru pasti ada yang mencipta. Dan saya adalah baru. Berarti kesimpulannya apa? Saya ada yang menciptakan, nggak mungkin tiba-tiba ada kan? Kan tadi logikanya. Setiap yang baru itu apa? Arti yang baru apa? Yang pernah tidak ada, ya kan? Itu baru kan? Setiap yang baru pasti ada yang mencipta. Saya baru berarti saya ada yang Nah, perkataannya alam ini berubah-ubah, setiap yang berubah itu baru. Kan belum ada kesimpulan tuh. Tapi dua kata ini bisa menghasilkan kesimpulan, yaitu kesimpulan alam Nah, dua jumlah ini disebutnya qiyas atau hujjah. Makanya loh, apa hujahnya loh? Kalau sholat duhur itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Kan itu pasti nanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah dengan tegas dan bukan pilihan. Setiap Allah merintah dengan tegas dan tidak pilihan dan jelas, maka itu wajib. Dan sholat duhur diperintahkan, asar maghrib isya diperintahkan dengan tegas dan jelas, tidak terpilih. Itu kan hujah kan? Apa dalilnya kalau zakat ternak itu wajib? Ya? Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dan sahih bahwa domba sekian puluh, sapi sekian puluh itu wajib dizakatin, dan setiap yang diperintahkan oleh Nabi dengan tegas dan jelas dan sore maka itu wajib. Kesimpulannya
maka ternak harus dizakatinnya wajib. Seperti itu namanya apa? Hujjah. Maka kalau belajar usul fikih nanti hujjahnya apa? Apa dalil kamu bahwa tarawih itu sunnah? Misalnya. Apa dalil kamu kalau tarawih itu 23? Apa dalil kamu kalau tarawih itu 13? Pasti kita mengatakan ini setiap yang begini maka begini kan gitu. Setiap ini adalah ini, setiap ini adalah ini, maka disimpulkan. Kembali lagi simpulnya, setiap yang mengantarkan pemahaman makna mufrad kepada kita disebut ta'rif atau qaul. Jadi kalau saya nggak paham itu zakat, nah yang akan memahamkan kita zakat adalah apa? Ta'rif. Maka ta'rif zakat apa sih? Setiap yang bisa menghantarkan kita sebuah kesimpulan namanya hujjah. Kesimpulan sholat wajib, kesimpulan sholat tidak wajib, kesimpulan zakat ternak wajib, kesimpulan zakat produk, itu kesimpulan. Kesimpulan itu disebutnya apa? Tasdik. Yang menghantarkan kepada kesimpulan namanya hujjah. Ulangi lagi. Yang menghantarkan kepada pemahaman makna mufrad disebut apa sekarang? Takrif atau qaul syar'i. Tapi yang menghantarkan kepada kita sebuah kesimpulan hukum idrokum nisbah bainal mufradain disebutnya qiyas atau hujjah. Makanya kalau nanya dalil lo nggak bisa. Apa dalilnya kalau sholat wajib? Karena sholat adalah sebuah pekerjaan dan perbuatan dialui takbir nggak nyambung itu dalil bukan? Bukan. Jadi hujjah itu dalil apa? Coba kalau kita nanya Ustaz, apa dalilnya puasa Ramadan wajib? Karena puasa Ramadan adalah dilakukan setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Paling kita apa sehat ngomong Arab itulah. Kalau ditanya hujjah pasti susunan kalimat, ya kan? Karena Allah mengatakan di Quran begini, setiap yang Allah katakan di Quran begini wajib. Sholat dikatakan oleh Allah di Quran begini, maka kan gitu. Logika. Ya, yang menghantarkan kepada kesimpulan yang disebut kesimpulan itu apa? Tasdik namanya kesimpulan. Kesimpulan ya, kesimpulan tidak itu namanya apa? Tasdik. Adalah hujjah atau ya, jelas ya? Nanti belajar usul fikih, belajar fikih akan sangat berkaitan dengan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka